Ya, jadi ibadah kurban. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah tadi, hal baik apa yang kalian lakukan? Hal baik apa? Membantu ibu membersihkan. Untuk kita lakukan dan banyak manfaatnya untuk kalian atau untuk kita. Selain itu banyak hal berangkat ibadah haji. Kalian pernah melihat? Ada? Nah, apakah di hatinya kalian menginginkan untuk bisa melakukan ibadah haji? Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang cukup dan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berkunjung ke rumah Allah. Nah, baiklah, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu tentang ibadah haji. Nah, yang pertama tujuan dari materi ini yaitu siswa mampu mengambil pelajaran dari materi tentang ibadah haji untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya kesabaran, kesederhanaan, dan semangat kebersamaan. Nah, kemudian untuk ibadah haji itu, pengertian dari ibadah haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu perjalanan ibadah ke Baitullah atau ke Ka'bah. Nah, tentang di mana haji atau ibadah haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ihram, kemudian wukuf di Arafah dan tawaf di Ifadah, kemudian sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Islam Karena ahli ibadah Punya saja salah satu hikmah dari haji, menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. ya, menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama. kaum muslimin. Terus yang kedua, dapat meningkatkan keimanan seseorang. Nah, terus ada lagi yang ketiga, Menumbuhkan jiwa pengorbanan. ya. Nah, jadi itu tadi beberapa dari hikmah haji. Nah, untuk lebih lanjut, jadi itu tadi tentang penjelasan tentang ibadah haji dan materi tentang ibadah haji yang kalian lihat di layar. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok dari kalian, akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompoknya itu terdapat 4 orang atau 4 siswa. Nah, tujuannya yang pertama kita akan membuat proyek, di mana proyeknya itu kita akan membuat miniatur dari Ka'bah. Bisa kan? Nah, sebelumnya di sini ada langkah-langkahnya atau contohnya ini. Yang pertama, contoh dari miniatur Ka'bah. Kemudian ada penjelasan singkatnya tentang miniatur pembuatan Ka'bah. Bahan yang digunakan apa saja? Ada kardus bekas, kemudian cutter, gunting, lem, dan kertas berwarna. Nah, yang selanjutnya baiklah, karena kalian bisa mengerjakan proyeknya
kembali. Amin. Nah, baiklah, sekarang Ibu ingin mengabsen dulu. Naya, Geli ingin bertanya, materi yang kita pernah pelajari pertemuan kemarin tentang apa? Ibadah kurban. Tentang apa? Tentang pengertian ibadah kurban ya? Ada yang ingat? Siapa yang ingat pengertian ibadah kurban itu apa? Siapa yang ingat? Ayo, angkat tangan. Siapa? Via? Via? Atau Naya? Naya, apa itu ibadah kurban? Menyembelih hewan ternak. Menyembelih hewan ternak. Ada yang bisa lengkapi? Via? Atau tulis? Ada 10 Zulhijjah. Menyembelih hewan ternak pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah atau biasa yang dikenal dengan Idul Adha. Ya, nah sekarang Ibu ingin tanya, ada yang pernah lihat pada saat pemotongan kurban? Pernah. Jadi semua pernah lihat ya? Ya, nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan hewan kurban dan hikmahnya, hikmah dari berkurban. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa menjelaskan tata cara pelaksanaan dari hewan kurban. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyampaikan hikmah dari berkurban. Pertama, kalian bisa menyampaikannya dalam kehidupan sehari-harinya kalian. Nah, untuk materi ini, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di layar di depan. Untuk lebih jelas tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, kemudian hikmah dari berkurban. Ada ke arah kiblat. Jadi pada saat pemotongan hewan kurban, terutama kayak biasa kalau di sini kan kebanyakan kita memotongnya sapi. Jadi pada saat pemotongan hewan kurban sapi itu harus dihadapkan ke arah kiblat bagian kepalanya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan di layar di depan ini. Untuk hikmahnya, hikmah dari hewan kurban, apa yang bisa diambil dari hikmah dari hewan kurban ini? Hikmahnya kita dapat bersyukur tentunya. Kemudian kita dapat saling berbagi. Kalian sudah memperhatikan di depan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban atau pelaksanaan kurban, terus hikmahnya, apa? Untuk kalian diskusikan dari beberapa soal yang Ibu bagikan. Nanti setelah kalian berdiskusi, hasil diskusinya kalian tampilkan di depan atau kalian presentasikan. Nah, akan untuk waktu pengerjaannya presentasi kelompok 1. Silakan presentasi di depan. Maju di depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan yang kami analisa, di mana masalahnya terkait kesalahan dalam pelaksanaan ibadah kurban di masyarakat, di mana masih ada beberapa kesalahan dalam pelaksanaannya atau tata cara. Contoh seperti dalam persoalan pembagian daging kurban seringkali hanya diberikan kepada kerabat, sementara fakir miskin diabaikan, dan selain itu juga masih ada distribusi daging secara adil kepada yang membutuhkan. 4. Pengawasan oleh ulama dan pihak
tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari kelompok 1, di mana pemaparan tentang masalah terkait dengan soal penyembelihan hewan kurban yang banyak dilakukan di masyarakat. Nah, jadi banyak memang kita temui dalam masyarakat kita, terkhususnya ketika penyembelihan hewan kurban itu kurang sekali diperhatikan masalah kebersihannya. Untuk belum Ibu tutup untuk pertemuan kali ini, adakah yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Gelis, bisa menyimpulkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama korban meliputi niat ikhlas karena Allah, menyembelih hewan yang sehat dan memenuhi syarat, serta menyembelih dengan cara yang sesuai syariat Islam. Daging kurban dibagikan secara adil kepada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini, di mana tentang tata cara kurban. Jadi kurban itu yang utama kita harus punya hati yang ikhlas, bukan untuk niat atau tujuan yang lain, misalnya kayak untuk niat pamer, ya bukan seperti itu. Kemudian untuk hikmah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal, kemudian kalian jawab dari soal yang Ibu bagikan.